Cara Haecul Super Junior menghindari dispatch selama 1 dekade. Berkencan dengan idola K-pop bisa sangat sulit karena sifat publik dari pekerjaan mereka dan reaksi balik yang dapat mereka hadapi ketika hubungan mereka diketahui. Kantor berita sering melaporkan atau mengekspos idola untuk berkencan dan salah satu yang paling terkenal karena melakukannya adalah dispatch. Tapi ada satu idola yang berhasil menghindari diekspos oleh kantor berita ini selama lebih dari 10 tahun, yaitu Haecul Super Junior. Hicel awalnya memulai debutnya sebagai anggota Super Junior pada tahun 2005, menjadikannya tahun ini sebagai tahun ke-17 di industri. Sementara banyak yang berasumsi bahwa karena kurangnya rumor kencan atau exposure, Hicel tidak berkencan sebanyak itu. Hicel sebenarnya telah mengakui sebaliknya. Ketika dia muncul di 1% Friendship KBS pada tahun 2017, Hecul mengungkapkan bahwa dia telah berkencan cukup untuk dibanggakan, menyeratkan bahwa dia telah berkencan setidaknya sesering idola lain seusianya. Ini berarti Hecul ahli dalam menjaga rahasia hubungannya, dan berikut adalah beberapa cara yang dia pastikan bahwa dia tidak akan ketahuan berkencan. Yang pertama, jangan berteman dengan satu idola wanita, bertemanlah dengan mereka semua. Hecul dikenal sebagai idola pria dengan teman wanita paling banyak, dan itu pasti berperan dalam seberapa baik dia bisa menyembunyikan hubungannya. Beberapa pertemanan Hecul yang paling terkenal termasuk Taeyeon Girls' Generation, Honey Exit, Boa, dan Yeri Red Velvet. 2. Tidak ada PDA. Hecul telah menyatakan bahwa dia tidak suka terlihat jelas ketika dia sedang menjalin hubungan dan melakukan hal-hal seperti lovegram atau memiliki pakaian yang serasi. Hecul juga mengungkapkan bahwa dia tidak suka berfoto dengan pasangannya. Alasannya di balik pilihan ini adalah selalu ada kemungkinan salah satu dari mereka kehilangan ponsel dan beresiko menemukan fotonya. Logikanya tentang PDA terbukti benar setelah penggemar mengambil foto dirinya dan mantan anggota G-Friend Yerin berpegangan tangan untuk syuting video musik, menyebabkan rumor tentang keduanya menyebar. 3. Tidak terlalu sering bertemu. Hecul sebelumnya menyatakan bahwa dia tidak sering bertemu dengan pacarnya, sesuatu yang menyebabkan banyak ketegangan dalam hubungan sebelumnya. Menurutnya, dia hanya bertemu dengan beberapa pacarnya sebulan sekali dan jarang sekali. Hecul bahkan mengaku bahwa dia ragu untuk melakukan perjalanan dengan pasangannya juga. Selama episode Where You Go Dance, Hecul menyebutkan bahwa dia tidak dapat melakukan perjalanan karena betapa sensitifnya baginya untuk bertemu orang-orang. 4. Jangan sebutkan nama mantanmu. Satu hal yang Hecul tolak adalah menyebut nama mantan, sementara dia akan secara terbuka mendiskusikan hubungan masa lalu. Begitu dia diminta untuk menyebutkan nama pihak lain, dia bungkam. Selama episode Live Bar TVN, Hecul dan Siwon mendiskusikan saat ketika seorang wanita mungkin mengencani mereka berdua pada saat yang sama, tapi Hecul menolak untuk mengatakan petunjuk tentang siapa itu, meskipun itu sekitar waktu mereka debut. 5. Bicarakan tentang kesukaan dan tipe idealmu. Hecul sangat terbuka tentang idola wanita yang dianggap sebagai tipe idealnya atau yang dia sukai. Ini mungkin tampak seperti akan punya efek sebaliknya, tapi telah terbukti mengalihkan fokus dari potensi orang lain yang signifikan. Faktanya, banyak penggemar yang awalnya mengira bahwa berita kencan antara Hecul dan Momo Twice hanyalah rumor, hingga dikonfirmasi secara resmi. Salah satu kesukaan terlama dan tipe ideal Hecul adalah Han So-hee, muncul di Knowing Brothers, di mana dia benar-benar menyuruhnya memberi peringkat wanita berbeda yang dia umumkan sebagai tipe idealnya. Ini hanya beberapa dari banyak cara Hecul menghindari hubungan yang terungkap. Yang kedua, alasan RM membenci Weverse Live. BTS baru-baru ini beralih dari mengadakan siaran langsung di V-Live ke Weverse Live karena keduanya akan bergabung pada akhir tahun ini. Tetap saja, RM bukanlah penggemar, tapi itu tidak seperti yang kamu harapkan. Fans punya beberapa campur aduk mengenai pembaruan Weverse, apalagi karena BTS menggunakan platform untuk siaran langsung. Beberapa ARMY bahkan tidak menyadarinya hingga nanti. RM baru-baru ini mengadakan siaran langsungnya melalui Weverse untuk merayakan hari ulang tahunnya ke-28 bersama ARMY. Kadang-kadang akan membeku atau langsung crash, selama itu menyebabkan frustasi. RM akhirnya harus melakukan siaran langsung 2 kali, dan sementara pemirsa pertama sudah sangat kecil untuk anggota BTS, yang kedua mengejutkan kurang dari 1 juta, kemungkinan karena masalah ini. Tapi ini bukan alasan RM mengaku membenci Weverse Live. Selama siaran langsung pertama, dia terus-menerus mengatakan bahwa dia membencinya. "Aku benci ini, ada apa?" kata RM. Terakhir, dia mengatakan kebenciannya itu karena kualitas video. Dia merasa kualitasnya terlalu bagus. RM mengatakan,
Aku benci ini karena kamu tahu kualitas videonya sangat bagus. Ini seperti 4K. Aku tidak tahu, mungkin 8K? RM tidak dapat mengingat kata dalam bahasa Inggris untuk itu, tapi dia terutama khawatir tentang bagaimana pemirsa dapat melihat pori-pori miliknya. RM mengatakan, kamu dapat melihatku. Yang ketiga, Jin dengan lucu memamerkan setiap emosi selama siaran langsung gaming 3 jam lebihnya. Ketika berbicara tentang Jin BTS, dia mungkin salah satu idola tampan, berbakat, dan paling manis yang pernah ada. Tapi dia juga yang paling menyenangkan. Sejak debut, ARMY suka melihat kepribadian sejati Jin bersinar saat sang idola menunjukkan pesona dan karismanya. Tetapi juga sisi komedinya. Jin sekali lagi memamerkan kepribadiannya yang menawan, tetapi juga betapa ikoniknya dia sebenarnya. Idola itu baru-baru ini melakukan perjalanan ke Amerika untuk beberapa jadwal pribadi. Nah, kalau ARMY sedang menunggu update dari Jin, mereka tidak perlu menunggu lama. 12 September menandai ulang tahun pemimpin RM, tetapi karena dia berada di belahan dunia lain, Jin memilih untuk merayakannya dengan melakukan siaran game langsung selama 3 jam. Tentu saja, internet dengan cepat mengalami krisis, dengan beberapa ARMY menangis karena mereka melewatkannya, yang lain kaget dengan umur panjang streaming, dan banyak yang hanya fangirling tentang betapa lucunya Jin. Secara khusus, Jin selalu dikenal sebagai gamer yang rajin dan bahkan magang di MapleStory. Nah, selama siaran langsung, banyak yang bercanda bahwa Jin pasti seperti netizen biasa dalam hal bermain game. Selama siaran langsung, banyak netizen tidak bisa melupakan fakta bahwa Jin tampaknya meniru dengan sempurna 5 tahap kesedihan. Tahapan biasanya berjalan dalam urutan penolakan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan yang biasanya terjadi ketika mencoba memproses perubahan atau kenyataan baru. Ya, sepertinya Jin dengan sempurna memamerkan semua fase itu, dan satu pengguna di Twitter dengan sempurna memamerkannya. Idola itu mulai dengan penolakan ketika dia menolak untuk percaya bahwa permainan itu mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Tentu saja sudah menjadi rahasia umum bahwa Jin menjadi sangat frustasi sepanjang streaming dan bahasanya tampak sangat ekstrim sehingga orang mungkin salah paham. Tapi teriakan dan kemarahannya benar-benar dapat diterima oleh setiap gamer yang pernah terjebak pada level tertentu atau hal-hal tidak berjalan dengan benar. Selanjutnya adalah tawar-menawar. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan Jin, dia terpaksa mencoba memohon dengan karakter dan permainan menambahkan, hentikan itu, ya seperti itu, silakan pindah. Tahap berikutnya adalah benar-benar sesuatu yang semua orang telah lalui, dan itu adalah depresi. Meskipun itu bukan kata yang bisa dianggap enteng, banyak yang menyatakan bahwa Jin tampaknya mencapai titik dalam permainan di mana semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya dan dia siap untuk menyerah. Akhirnya Jin menerima takdirnya bahwa segala sesuatu mungkin tidak berjalan dengan baik hanya dengan mengatakan bahwa dia bersenang-senang. Meskipun penerimaan tidak sampai larut malam, saat Jin tampaknya tidak bisa berhenti bermain game dan terus berusaha menemukan cara untuk berhasil. Ketika klip itu dibagikan di media sosial, itu punya hampir 250.000 tampilan, dan ARMY tidak dapat melupakan bagaimana mereka baru saja menyaksikan Jin melalui begitu banyak emosi dalam satu streaming langsung. Dalam postingan Weverse baru-baru ini, Jin menjelaskan bahwa dia mungkin akan melakukan siaran game langsung lainnya. Tidak diragukan lagi, ARMY juga akan senang melihat Jin menjadi dirinya yang konyol dan karismatik karena itu benar-benar salah satu siaran paling ikonik yang pernah ada. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.